Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tiada ungkapan yang lebih indah selain ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini Allah masih memudahkan langkah kaki kita. Allah masih menggetarkan hati kita untuk merasakan indahnya keimanan. Dan di siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka beribadah bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang insya Allah istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidak bosan-bosannya khatib berpesan, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan apa yang telah Allah dan Rasul-Nya perintahkan serta menjauhi apa yang telah dilarangnya. Hadirin yang berbahagia, roda kehidupan mungkin itu adalah salah satu ungkapan yang pas untuk perjalanan kehidupan kita di dunia yang fana ini. Roda yang terus berputar, kadang posisi kita ada di atas, kadang pula posisi kita ada di bawah. Ada kehidupan, ada kematian, ada sehat, ada juga sakit, ada di mana posisi kita senang dan ada pula posisi kita saat sedih. Dan ada saatnya seseorang itu naik jabatan dan ada saatnya pula seseorang itu turun dari jabatan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah
Allah akan menguji hamba-hambanya dengan keburukan dan kebaikan sebagai sebuah cobaan. Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Maka beruntunglah seorang hamba yang sukses dan berhasil melewati berbagai macam ujian yang fana ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, memang bukan sebuah hal yang mudah untuk sukses dan berhasil melewati berbagai macam ujian yang fana di dunia ini. Ada yang sukses saat diuji dengan kekayaan, namun ternyata ia gagal ketika diuji dengan sebuah kemiskinan. Namun sebaliknya, ada seseorang yang sukses ketika dia diuji dengan kemiskinan, namun dia gagal ketika diuji dengan sebuah kekayaan. Ada orang yang sukses ketika dia diberikan karunia kesehatan, namun ia gagal ketika diuji dengan sakit. Dan sebaliknya, ada orang yang sukses saat dia diuji dengan sakit, namun dia gagal ketika diuji dengan kesehatan. Ada seseorang yang sukses saat mendapatkan ujian naik jabatan, namun dia gagal ketika diuji dengan turun jabatan. Ada pula yang sebaliknya. Ada orang yang sukses saat mendapatkan ujian turun jabatan, namun dia gagal ketika diberikan naik jabatan. Lantas bagaimanakah cara kita agar bisa sukses total dalam menghadapi berbagai macam ujian yang beragam tadi? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang menjadi faktor utama dan paling penting diperlukan oleh seorang hamba, yaitu adalah taufik dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah karunia yang diberikannya kepada siapapun itu, tentu atas kehendaknya. Tidak peduli mau dia pejabat atau rakyat biasa, tidak peduli dia perempuan atau laki-laki, tidak peduli dia dari suku Sunda maupun suku Jawa, tidak peduli dia muda ataupun sudah tua. Semuanya berpeluang untuk mendapatkan karunia yang istimewa tersebut. Namun kita semua dituntut untuk berusaha, untuk berikhtiar dalam mengejar karunia yang sangat mulia itu. Salah satu bentuknya adalah dengan mengamalkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah saat kondisi kita lapang, niscaya Allah akan mengenali hambanya ketika dalam kondisi susah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kondisi lapang contohnya adalah saat kita sehat, saat kita kaya, saat kita menduduki sebuah jabatan atau yang semisal dengan hal itu. Sedangkan kondisi susah, contohnya adalah ketika kita ditimpa musibah berupa sakit, kemiskinan, atau turun jabatan, atau hal yang sama dengan hal itu. Maka saat kondisi kita sehat, gunakanlah kesempatan emas ini
untuk senantiasa berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan karunia yang Allah berikan ini untuk bersemangat dalam hal ibadah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi apa yang telah dilarangnya, bukan malah menjalankan apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga itu membuat kita jauh dari perintah-perintahnya. Kalau kita bisa memaksimalkan karunia yang emas itu, insya Allah kita akan dibantu Allah Subhanahu wa ta'ala agar kuat dalam menghadapi ujian sakit, akan terasa ringan dalam menjalani sebuah penderitaan yang Allah titipkan kepada kita, akan dibantu dengan kesabaran dalam menanggung ketidaknyamanan yang namanya sakit, dan mungkin juga akan segera dikaruniai kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah buah dari kepatuhan kita dahulu pada Allah Subhanahu wa ta'ala saat tubuh kita sedang sehat. Setali tiga uang saat kondisi rizki kita sedang lancar. Tunaikanlah zakat harta kita. Jangan lupakan orang-orang di sekitar kita yang susah dalam hal perekonomian. Jangan lupakan saudara-saudara kita kaum fakir, miskin dan duafa. Bila itu dijalankan, insya Allah ketika rezeki kita seret, keimanan kita akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang sedikit akan tetap mencukupi kebutuhan kita karena diberkahi oleh Allah. Dan mungkin badai ujian ekonomi tersebut akan segera berakhir. Itulah antara lain buah tangan, itulah antara lain buah dari ketaatan kita dahulu pada Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita rizkinya sedang lancar. Maka tidak jauh berbeda manakala kita menduduki kursi jabatan. Pergunakanlah kesempatan yang Allah berikan ini untuk mematuhi dan menjalankan aturan-aturan Allah, bukan justru malah melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Adakanlah kegiatan-kegiatan yang tidak menabrak dengan syariat agama. Berusahalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan justru malah memperkaya diri sendiri. Apabila seluruhnya itu digunakan dengan baik, kesempatan yang emas itu dimanfaatkan dengan baik, insya Allah saat masanya turun jabatan, kita akan tetap disegani, dihormati oleh masyarakat, dan insya Allah akan meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, khatib mengajak diri khatib pribadi juga jamaah sekalian, marilah kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar roda kehidupan yang sedang kita alami, kita siap menanggungnya dalam kondisi apapun itu. Ketika Allah uji kita dengan sebuah kesenangan, kita mampu menggunakannya dengan baik dan benar. Ketika kita
diberikan ujian oleh Allah berupa kesusahan, kita diberikan kesabaran yang luar biasa untuk menghadapi yang Allah sedang berikan kepada kita. Oleh karena itu, di akhir khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama menundukkan kepala kita. Kita sama-sama berdoa kepada Allah agar kita dipermudah, agar kita diberikan petunjuk dalam menghadapi ujian yang beragam dalam dunia ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.